Halo, bertemu kembali dengan saya Emma Rahmawati dalam mata kuliah Analisis Kompleksitas Algoritma. Pada video ini saya akan membahas tentang analisis efisiensi algoritma rekursif. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita review kembali pemahaman tentang kompleksitas waktu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kompleksitas waktu atau TN lambangnya berbanding lurus dengan CN, di mana CN merupakan jumlah dari operasi dasar yang dieksekusi pada input size N. Sementara itu, bentuk rekursif sudah kita ketahui telah banyak digunakan di dalam berbagai rancangan suatu algoritma. Fungsi rekursif fx itu sendiri didefinisikan sebagai suatu fungsi di mana fungsi evaluasi untuk suatu input xi, yang mana xi bukan merupakan initial input, memerlukan evaluasi fungsi dirinya sendiri untuk input xj yang lain. Contoh, untuk faktorial n misalnya sama dengan n kali faktorial n-1, di mana kondisi awal adalah faktorial 1 sama dengan 1. Contoh berikutnya untuk rekursif, Fibonacci n didapatkan dari Fibonacci n-2 ditambah Fibonacci n-1. Demikian seterusnya. Nah, prinsip umum dalam menganalisis kompleksitas waktu algoritma rekursif, kita harus mendapatkan persamaan recurrence dari algoritma rekursif tersebut. Selesaikan persamaan recurrence yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan kompleksitas waktu atau kelas efisiensi dari algoritma rekursif yang sedang kita analisis. Baik, lalu seperti apa persamaan atau relasi recurrence yang dimaksudkan? Kita lihat contoh pertama, yaitu algoritma faktorial. Terlihat pada layar, algoritma faktorial disimbolkan dengan Fn. Pada basis n sama dengan 0, dia akan mengembalikan nilai 1. Dan pada bagian rekursifnya, Fn-1 kali n. Kita ulas kembali apa itu fungsi faktorial. N faktorial didefinisikan sebagai 1 dikali 2 dan seterusnya dikali n-1 dikali n. Atau bentuk rekursifnya adalah n-1 faktorial dikalikan dengan n. Sudah ingat lagi ya. Input size dari algoritma faktorial ini adalah n, kemudian operasi dasarnya adalah operasi perkalian yang saya beri lingkaran merah ini. Kemudian kita lihat seperti apa eksekusi operasi dasar ini pada bagian basis. Pada bagian basis, yaitu n sama dengan 0, tidak ada operasi perkalian yang dieksekusi, sehingga jumlah operasi perkaliannya adalah 0. Seperti itu, disimbolkan dengan M0 sama dengan 0. Huruf M di sini merepresentasikan multiplication atau perkalian. Lalu bagaimana basic operation atau operasi dasar pada bagian recurrence-nya? Kita lihat jumlah dari perkalian atau Mn untuk n lebih dari 0, yaitu yang di bagian recurrence yang saya beri tanda panah ini, memenuhi sebagai berikut. Mn sama dengan Mn-1, yaitu yang di sini yang saya beri kotak merah, Fn-1 ditambah dengan 1. Kita tahu bahwa pada bagian rekursif Fn-1 akan terjadi perkalian sebanyak itu juga, maka dilambangkan dengan Mn-1. Kemudian penambahan 1 di sini merepresentasikan 1 kali operasi perkalian yang dieksekusi antara Fn-1 dikalikan dengan bilangan n. Itu adalah relasi recurrence untuk faktorial. Saya rangkum dalam layar. Mn sama dengan Mn-1 plus 1 untuk nilai n lebih dari 0, dan M0 atau nilai basis sama dengan 0. Atau bentuk dituliskan bisa juga dalam bentuk lain menggunakan kurung kurawal sebagai berikut. Baik, kita masuk ke contoh kedua, yaitu
relasi recurrence untuk permasalahan Tower of Hanoi. Seperti apa permasalahan Tower of Hanoi ini? Pada permasalahan ini kita diminta untuk memindahkan N buah piringan dari berbagai ukuran dari tiang 1 ke tiang 3 menggunakan tiang 2 sebagai perantara. Kemudian persyaratannya adalah kita hanya dapat memindahkan satu piringan pada satu waktu, dan kemudian kita dilarang meletakkan piringan besar di atas piringan kecil. Nah, solusi rekursif yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan yaitu jika N-nya sama dengan 1 atau piringannya cuma 1, langsung pindahkan saja piringan tersebut ke tiang 3. Ini adalah bagian basis. Ya, jika N-nya 1 atau piringnya cuma 1, langsung pindahkan ke tiang 3. Karena tujuannya adalah memindahkan dari tiang 1 ke tiang 3. Namun, bagaimana dengan bagian rekursifnya? Maka kita berpikir menggunakan solusi rekursif, yaitu pindahkan N-1 piringan dari tiang 1 ke tiang 2 secara rekursif menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Kalau kita memindahkan N-1, maka sisa 1 yang paling besar kan ya, ini representasinya, di ilustrasinya ada yang di gambar paling bawah ini. Dari tiang 1 ke tiang 2 kita pindahkan menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Kemudian kita pindahkan piringan terbesar dari tiang 1 ke tiang 3. Ini, yang nomor 2 ini ya, kita pindahkan piringan terbesar dari tiang 1 ke tiang 3. Lalu berikutnya kita pindahkan N-1 piringan dari tiang 2 ke tiang 3 secara rekursif menggunakan tiang 1 sebagai perantara. Nah, ini adalah solusi rekursif. Lalu bagaimana relasi recurrence untuk merepresentasikan solusi rekursif tersebut? Mudah saja, ini saya pindahkan ya. Dari solusi rekursif yang diberikan, kita bisa mengidentifikasi bahwa operasi dasar yang dimaksudkan adalah operasi pemindahan piringan. Sehingga kita bisa membuat M1 sama dengan 1. M di sini adalah move maksudnya ya, bukan multiplication seperti pada algoritma faktorial tadi. M1 sama dengan 1. Maksudnya pada saat N sama dengan 1 di sini terjadi satu kali operasi pemindahan. Nah, ini. Kemudian pada bagian rekursif saya bisa tuliskan seperti ini. Mn sama dengan Mn-1 untuk merepresentasikan proses yang terjadi pada tahap 1. Ini memindahkan N-1 piringan dari tiang 1 ke tiang 2 secara rekursif menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Kemudian ditambah dengan 1, yaitu untuk proses nomor 2 memindahkan piringan terbesar dari tiang 1 ke tiang 3, dan Mn-1 yaitu memindahkan N-1 piringan dari tiang 2 ke tiang 3 secara rekursif menggunakan tiang 1 sebagai perantara. Ini jika N-nya lebih dari 1. Nah, ini adalah relasi recurrence untuk Tower of Hanoi. Bisa saya tuliskan dengan menggunakan bentuk yang ada kurung kurawalnya. Mn sama dengan 1 jika N-nya sama dengan 1, dan Mn sama dengan 2M. Ini ya, ini kan sama. Proses 1 sama proses 3 ini kan sama. Maka saya bisa singkat ke dalam 2M N-1 ditambah 1. Baik, satu contoh lagi tentang algoritma binary rekursif. Algoritma ini pada dasarnya mengembalikan jumlah dari digit biner pada suatu representasi biner bilangan desimal. Jadi kalau bilangan desimal 2 itu kan representasinya adalah 1, 0, maka jumlah digit binernya adalah 2, seperti itu, dan seterusnya ya. Baik, kita identifikasi dulu operasi dasar. Operasi dasar yang terjadi, yang ada pada algoritma tersebut adalah operasi penambahan. Nah, maka relasi rekurensinya adalah akan terjadi operasi penambahan pada bagian rekuren sebanyak A floor dari N per 2 ditambah dengan 1. Gitu ya. Tambah satunya itu adalah di sini yang saya lingkari merah. Kemudian pada bagian basis, nilai basisnya adalah 1. Pada saat A1 tidak ada operasi penambahan yang dilakukan. Maka diset dengan 0. Ya. Baik, ini adalah resume dari berbagai relasi recurrence yang sudah kita pelajari di video ini. Dan berikut ini adalah
langkah-langkah umum yang dapat kita gunakan untuk menganalisis kompleksitas algoritma rekursif. Pada dasarnya yang sudah kita lakukan, kita sudah sampai pada tahap keempat. Ini ya. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi input size, kita sudah identifikasi operasi dasar, kemudian kita juga sudah menghitung berapa banyak operasi dasar itu dieksekusi, dan kita juga sudah membangun relasi recurrence dengan initial condition yang tepat. Baik, nanti selanjutnya kita akan menyelesaikan relasi rekursif dalam rangka untuk mendapatkan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Ada berbagai cara agar kita bisa menyelesaikan relasi recurrence dalam rangka mendapatkan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Cara yang akan kita pelajari di bagian atau topik ini adalah cara substitusi. Sementara untuk cara yang lain, yaitu menggunakan persamaan karakteristik dan pengubahan variabel, akan disampaikan pada video yang lain. Baik, itu bahasan kita prinsip umum tentang relasi recurrence pada analisis kompleksitas algoritma rekursif. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya saat kita membahas contoh soal. Terima kasih.